Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di sebuah desa yang ramai, kehidupan berjalan dengan penuh kesibukan. Warga desa tersebut sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, bertani, berdagang, dan berbagai aktivitas lain. Namun ada satu hal yang sangat disayangkan. Mereka mulai melupakan kewajiban ibadah mereka, terutama sholat 5 waktu. Setiap kali azan berkumandang, seakan-akan tidak ada seorang pun yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Meski imam sudah mengajak dengan suara lantang, mereka tetap sibuk dengan urusan duniawi mereka. Melihat keadaan ini, seorang pemuda di desa itu merasa prihatin. Ia sangat ingin mengingatkan warga tentang pentingnya sholat dan membangkitkan semangat mereka untuk kembali ke masjid. Berbagai cara sudah ia coba, mulai dari berbicara langsung dengan mereka, mengajak mereka dengan hati yang tulus, bahkan sampai membuat pengumuman di pasar. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Warga desa tetap tidak menggubrisnya. Suatu hari, pemuda itu akhirnya mendatangi Abu Nawas yang terkenal bijaksana, namun suka menggunakan cara yang tidak biasa. "Wahai Tuan Abu Nawas, saya sudah mencoba dengan segala cara untuk membangkitkan semangat warga agar kembali ke masjid dan sholat, tapi selalu gagal. Apa yang harus saya lakukan?" kata pemuda tersebut. Abu Nawas yang selalu punya ide cemerlang tersenyum lebar. "Mungkin kamu harus mencoba dengan cara sedikit yang berbeda," jawab Abu Nawas santai. "Maaf Tuan Abu. Tuan Abu, apa punya ide yang lebih baik?" tanya pemuda itu dengan penuh harap. "Begini saja, cobalah untuk mengumandangkan azan, tapi bukan pada waktu sholat. Azan itu akan membuat orang-orang terkejut dan penasaran. Mereka akan merasa bahwa ada hal aneh yang akhirnya datang ke masjid untuk mencari tahu. Dari situ kamu bisa mengingatkan mereka tentang kewajiban sholat yang telah mereka lupakan," kata Abu Nawas. Pemuda itu terdiam sejenak berpikir, "Tapi bukankah azan seharusnya hanya dikumandangkan pada waktu sholat saja?" tanya pemuda itu agak bingung. Abu Nawas menjawab, "Ya, betul. Memang seharusnya begitu. Tapi jika azan dikumandangkan pada waktu yang tidak biasa, orang-orang akan merasa heran. Rasa heran itu akan menarik perhatian mereka dan mungkin itu bisa jadi jalan untuk menyadarkan mereka. Cobalah. Saya rasa itu bisa berhasil." Akhirnya pemuda itu mengikuti saran Abu Nawas. Di suatu waktu yang tidak biasa, ketika para warga tengah sibuk dengan pekerjaan mereka, pemuda itu naik ke menara masjid dan mengumandangkan azan dengan suara yang lantang dan merdu. Suara azan yang tiba-tiba itu membuat warga desa berhenti sejenak dari aktivitas mereka. Mereka saling berpandangan, kebingungan, dan bertanya-tanya kenapa azan dikumandangkan di luar waktu sholat. Beberapa orang yang penasaran mulai mendekat ke masjid. Seiring dengan bertambahnya orang yang datang, semakin banyak pula yang menyadari bahwa mereka telah lalai dalam ibadah mereka. Pemuda itu kemudian memanfaatkan momen itu untuk mengingatkan mereka bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kesibukan, kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan tidak boleh dilupakan. Akhirnya satu persatu warga desa mulai masuk ke dalam masjid untuk sholat. Meskipun awalnya mereka datang karena penasaran, mereka akhirnya sadar pentingnya sholat 5 waktu dan kembali rutin melaksanakannya. Pemuda itu merasa sangat bersyukur
dan ia pun datang lagi menemui Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan Abu, cara Anda ternyata berhasil. Warga desa sekarang kembali sholat 5 waktu seperti dahulu, ujar pemuda itu dengan gembira. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, ingat, kadang-kadang untuk mengingatkan orang tentang sesuatu yang penting, kita harus memakai pendekatan yang tidak biasa. Yang terpenting adalah niat yang tulus untuk kebaikan dan selalu berusaha dengan cara yang bijak. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam mengingatkan orang lain tentang kebaikan, kita tidak selalu menggunakan cara yang konvensional. Kadang cara yang tidak biasa bisa menjadi pemicu untuk perubahan yang positif. Abu Nawas dengan kecerdasannya menunjukkan bahwa dalam setiap situasi kita harus mencari jalan yang bijak dan efektif untuk mencapai tujuan yang baik. Kisah selanjutnya. Hari itu panas terik. Abu Nawas duduk di emperan masjid sambil memegangi perutnya yang lapar. 3 hari sudah aku tidak makan enak. Roti pun hanya remah-remah, keluhnya. Tiba-tiba seekor kucing lewat sambil membawa kepala ikan. Abu Nawas menatapnya dengan sedih. Bahkan kucing pun sedang berpesta. Ia menghela napas panjang, wajahnya letih, bukan karena lapar semata, tapi karena masalah hidupnya yang tak kunjung habis. Dalam tidurnya, Abu Nawas mendapati dirinya berada di sebuah padang yang luas. Di kejauhan, tampak seorang lelaki duduk di bawah pohon kurma. Tubuhnya kurus, kulitnya pecah-pecah, dan dikelilingi lalat. Namun wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Siapa engkau, wahai orang salih?" Orang itu menjawab lembut, "Aku Ayub, seorang hamba yang diuji Tuhan dengan sakit, kehilangan, dan sepi, tapi tak pernah berhenti bersyukur." Abu Nawas tertegun. "Tapi bagaimana engkau bisa sabar dalam semua itu? Aku tak sanggup menghadapi kemiskinan 3 hari saja. Kau diuji bertahun-tahun." Nabi Ayub tersenyum. "Wahai Abu Nawas, kau lupa. Selama bertahun-tahun Allah memberikanku kesehatan, harta, dan keluarga. Mengapa saat Dia mengambilnya sebentar, aku harus mengeluh seolah Dia tak pernah memberiku apa-apa?" Abu Nawas menunduk. "Tapi aku hanya orang biasa." "Justru karena kau biasa, belajarlah dari yang luar biasa. Tuhan tidak menilai beratnya ujianmu, tapi sabar dan syukurmu." Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan mata basah, hatinya ringan. Ia bergegas berwudu, lalu sholat malam sambil berdoa, "Ya Allah, aku malu karena selama ini terlalu banyak mengeluh. Aku lupa bahwa nikmat-Mu lebih banyak dari keluhan." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi lebih tenang. Ketika seorang memarahinya, ia tersenyum. Ketika lapar, ia berkata, "Alhamdulillah, masih bisa mencium aroma dapur tetangga." Ketika ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatmu berubah?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Aku disindir oleh orang paling sabar di dunia, bahkan dalam mimpi." Begitulah, kisah ini mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu tanpa keluh, tapi tetap yakin dan bersyukur dalam ujian. Seperti Abu Nawas, kita semua bisa belajar dari Nabi Ayub. Jangan hitung apa yang diambil Allah sebelum kau hitung berapa banyak yang sudah diberi. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, seorang lelaki tua kaya raya datang menemui Abu Nawas. Ia berkata dengan bangga,
"Wahai Abu Nawas, aku sudah banyak bersedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid, tapi aku tidak terlalu rajin sholat. Aku yakin Allah tetap akan memasukkanku ke dalam surga karena aku orang baik." Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Apakah engkau pernah melihat orang sakaratul maut yang kesulitan meninggal karena menunda-nunda sholat?" Lelaki itu tertawa. "Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang awam, Abu Nawas." Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku mengajakmu melihat sesuatu malam ini. Tapi kau harus ikut denganku ke suatu tempat." Malam harinya Abu Nawas membawa lelaki itu ke rumah Tuan Harun yang sedang jatuh sakit. Badannya lemas, tidak bisa berdiri, dan mulai sulit berbicara. Keluarganya membawanya ke sebuah tabib. Namun tabib mengatakan bahwa kondisinya kritis, sudah menjelang sakaratul maut. Beberapa tetangganya datang membaca Yasin. Anaknya membimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tuan Harun tidak bisa mengucapkannya. Lidahnya keluh, matanya melotot, tangannya menekan-nekan dada seperti ada yang berat. Lalu Abu Nawas datang mendekat dan membisikkan, "Tuan Harun, ucapkan la ilaha illallah." Tapi Tuan Harun hanya menangis. Air matanya mengalir deras, nafasnya tersangkal, dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Abu Nawas pun berkata pelan, "Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan sepelekan sholat, apalagi sering menundanya. Orang yang terbiasa menunda panggilan Allah, bisa saja Allah juga menunda rahmatnya ketika ia paling membutuhkannya. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi panggilan dari Allah. Menunda sholat bisa jadi kebiasaan yang berujung pada mati dalam keadaan tidak husnul khotimah." Cerita selanjutnya. Pada suatu sore di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari masjid. Di tepi jalan, ia melihat seorang anak laki-laki kecil duduk menunduk, wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tangisnya ditahan meski matanya sembab. Abu Nawas pun mendekat. "Kenapa kau menangis di sini sendirian, nak?" tanyanya lembut. Anak itu menatapnya sedih. "Aku tidak punya siapa-siapa, Tuan. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rumah dan ladang warisan ayahku dirampas orang jahat. Sekarang aku hanya tidur di bawah pohon." Abu Nawas menahan napas. Matanya menatap langit senja yang mulai temaram. "Siapa yang merampas hartamu, nak?" tanyanya pelan namun tajam. "Seorang saudagar kaya di pasar, Tuan. Katanya hutang ayahku padanya belum lunas, padahal ayahku sudah membayar sebelum wafat." Abu Nawas menepuk bahu si anak. "Jangan khawatir, nak. Besok aku akan kembali ke rumahmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi toko saudagar kaya itu. Ia berpakaian sederhana, hanya membawa kantong kecil di tangannya. "Salam sejahtera, Tuan saudagar," sapa Abu Nawas. Saudagar menatapnya malas. "Apa mau pengemis sepertimu di tokoku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya mau menukar benda ini, Tuan, dengan rumah anak yatim yang kau rampas." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Menukar rumah dengan kantong kecilmu? Kau gila!" Abu Nawas membuka kantongnya pelan. Di dalamnya ada batu hitam kecil yang mengkilap, memancarkan cahaya saat terkena sinar matahari. "Ini adalah batu penarik harta. Siapapun yang memilikinya, emas dan perak akan datang kepadanya seperti air bah," kata Abu Nawas meyakinkan. Saudagar itu menatap batu itu dengan mata berbinar. "Benarkah?"
Kalau begitu, tukar dengan rumah anak yatim itu. Bahkan kalau kau mau, ambil juga kebun belakang rumah itu." Abu Nawas tersenyum, lalu menyerahkan batu itu. Ingat, batu ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Saudagar itu tertawa meremehkan. Ia langsung mengirim utusan memanggil anak yatim tersebut, menyerahkan surat rumah dan kunci kebun. Anak itu meneteskan air mata haru, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. Malamnya, saudagar kaya itu menunggu emas dan perak datang ke rumahnya. Namun sampai ayam berkokok, tak ada satu keping pun yang muncul. Ia marah besar. Esoknya, ia mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Saat bertemu, ia mengamuk, "Batu ini tidak ada gunanya. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Aku sudah bilang, batu ini hanya berguna bagi orang yang tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Jadi sebenarnya batu itu bekerja. Lihatlah, sekarang anak yatim itu kembali punya rumah dan kau kehilangan keserakahanmu meski hanya sebentar." Saudagar itu terdiam, hatinya tersentak oleh kata-kata Abu Nawas yang menohok. Perlahan ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, anak yatim tersebut tinggal di rumahnya dengan tenang. Sedangkan sang saudagar mulai berubah. Ia belajar berbagi dan tak lagi menindas orang miskin. Dan Abu Nawas pun berjalan pulang dengan hati lapang sambil berbisik pelan. Menipu orang jahat demi menolong anak yatim adalah tipu daya yang akan selalu diridhoi oleh Tuhan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan santai di pasar Baghdad, menikmati udara segar bercampur aroma rempah dan sayur mayur. Ia menikmati pemandangan para pedagang yang bersemangat menawarkan dagangannya. Saat melewati sebuah lapak sederhana, Abu Nawas melihat seorang nenek tua penjual sayur. Wajahnya keriput, namun matanya tajam dan bibirnya selalu tersenyum. Di hadapannya tertata rapih ikatan bayam, kangkung, dan daun mint segar yang menebarkan aroma wangi. Abu Nawas pun iseng bertanya, "Wahai nenek, mengapa harga sayurmu lebih mahal daripada pedagang lain?" Nenek itu menatap Abu Nawas dengan tenang. "Karena sayurku segar, nak. Aku menanamnya sendiri dengan tangan ini dan aku merawatnya dengan doa." Abu Nawas tertawa kecil, mencoba menggoda sang nenek. "Maksudnya doa, Nek? Kalau begitu, apakah sayur ini bisa membuatku kenyang hanya dengan mendoakannya juga?" Orang-orang di sekitar tertawa pelan mendengarkan gurauan Abu Nawas. Namun nenek itu menatap Abu Nawas dalam-dalam dan menjawab dengan suara lembut tapi tajam, "Nak, kalau begitu, untuk apa kamu makan roti? Cobalah kenyang hanya dengan membaca doa kenyang." Abu Nawas terdiam, tidak menyangka nenek tua itu menjawab dengan logika yang menohok. Orang-orang di sekitar tertegun lalu tertawa, bukan mengejek, melainkan kagum pada nenek penjual sayur. Namun Abu Nawas belum menyerah. Ia menatap nenek itu sambil berkata, "Tapi Nek, bukankah semua rezeki itu sudah ditentukan Allah? Kalau begitu, aku tidak perlu membeli. Karena jika Allah menakdirkan aku makan sayurmu, maka akan tiba juga di piringku." Nenek itu tersenyum kecil, menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh kasih sayang. "Benar, Nak. Rezeki sudah ditentukan, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha. Bahkan Nabi Musa pun menjemput rezekinya dengan menggembala domba. Jika kau menunggu sayur ini tiba di piringmu tanpa membeli, mungkin kau akan memakannya saat sudah busuk di tempat sampah."
Abu Nawas tertegun. Ia menunduk, mengusap janggutnya pelan dan tertawa. "Wahai Nek, hari ini aku kalah debat denganmu. Aku akan membeli sayurmu bukan karena aku kalah, tapi karena aku belajar satu hal penting." Nenek itu bertanya pelan, "Apa itu, Nak?" Abu Nawas menatapnya dengan hormat dan berkata, bahwa rezeki itu harus dijemput dengan usaha dan kerendahan hati. Orang-orang di pasar tersenyum, terharu melihat Abu Nawas yang terkenal cerdas itu mengakui kekalahannya dengan lapang dada. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu menyempatkan diri membeli sayur pada nenek tua itu setiap kali ia ke pasar, meski hanya sekedar menegur dan mendengarkan nasihat bijaknya. Dan di malam hari, ketika Abu Nawas berdoa di atas sejadahnya, ia teringat kata-kata sang nenek dan berbisik, "Ya Allah, buatlah aku serendah hati nenek penjual sayur itu yang ilmunya sederhana, namun menuntun hati manusia untuk selalu rendah hati." Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang duduk di singgasananya sambil menatap patung batu besar yang berada di taman istana. Patung itu dibuat menyerupai manusia dengan ukiran wajah yang tampak hidup. Raja memandangnya sambil berpikir. Tiba-tiba ia terpikir sesuatu. "Panggil Abu Nawas ke sini," perintahnya kepada pengawal. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia menunduk hormat sambil berkata, "Ada apa gerangan tuanku memanggil hamba?" Raja tersenyum kecil, matanya menatap tajam. "Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu lagi." Abu Nawas menelan ludah lalu berkata, "Ujian apa lagi tuanku?" Raja menunjuk patung batu itu. "Aku ingin kau menghidupkan patung ini dengan doamu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu emas dan permata. Tapi jika gagal, kau akan tahu akibatnya." Abu Nawas menatap patung batu itu lama sekali. Dalam hati ia berkata, "Bagaimana mungkin aku menghidupkan batu? Aku bukan seorang nabi." Namun dengan wajah tenang, ia mendekati patung itu. Lalu ia menengadahkan kedua tangannya dan berdoa dengan suara keras, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki patung ini hidup, maka ia akan hidup. Namun jika Engkau tidak menghendakinya, maka ia akan tetap menjadi batu seperti sekarang. Dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat mengubah kehendak-Mu, termasuk hamba-Mu yang hina ini." Ia menoleh kepada raja sambil berkata pelan namun tegas, "Tuanku, hamba sudah berdoa. Jika patung ini tetap diam, berarti Allah tidak menghendakinya hidup. Bukankah kita hanya hambanya, tidak berkuasa atas takdirnya?" Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja pun tertunduk, menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat melawan kehendak Tuhan. Raja pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan hanya cerdik, tapi juga bijaksana. Aku hanya mengujimu, dan kali ini kau lulus." Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memberikan emas, perak, dan kain sutra terbaik kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kebijaksanaan dan kecerdasannya hari ini. Abu Nawas pulang dengan hati penuh syukur dan berdoa dalam hati, "Ya Allah,
Jangan jadikan aku sombong dengan kecerdikanku, karena semua berasal darimu. Kisah selanjutnya, cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja duduk santai sendirian di taman istana. Ia tengah menikmati udara pagi sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja diterimanya dari negeri jauh. Bungkus rokoknya mewah, berwarna emas, dan aroma asapnya wangi sekali, seperti campuran cendana dan rempah-rempah. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Abu Nawas, berjalan santai menuju taman. "Selamat pagi tuanku," sapa Abu Nawas sopan. "Ah, Abu Nawas, kemarilah, duduklah di sampingku. Udara pagi ini terlalu nikmat untuk dinikmati sendirian," ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas duduk, lalu melirik ke arah rokok yang sedang diisap Baginda. "Rokok tuanku terlihat istimewa sekali," kata Abu Nawas penasaran. Baginda tertawa kecil dan mengeluarkan bungkus rokok baru dari sakunya. "Ini rokok merek baru ku dapat dari negeri jauh. Mungkin kau belum pernah coba. Ambillah satu bungkus. Barangkali kau sedang tidak punya," ucap Baginda sambil menyodorkannya. Abu Nawas terkekeh. "Kebetulan sekali tuanku, rokokku memang habis tadi pagi, jadi saya tak perlu membeli. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku." Mereka pun tertawa bersama sambil menikmati suasana pagi yang damai di taman istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membeli kebutuhan harian. Setelah selesai belanja, ia pun berjalan pulang melewati jalan kecil yang sepi. Namun tanpa diduga, dua orang perampok menghadangnya. "Berikan semua barangmu atau kau akan celaka," geretak salah satu perampok sambil memegang kayu besar. Abu Nawas terkejut dan bingung. Tak ada siapapun di sekitar, dan ia benar-benar tidak membawa senjata atau perlindungan apapun. Namun dalam kondisi genting itu muncullah ide cemerlang dalam benaknya. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan bungkus rokok pemberian Baginda, mengambil satu batang dan menyalakannya. Ia mulai menghisap perlahan sambil menatap kedua perampok dengan mata tajam. Lalu sambil menghembuskan asap, Abu Nawas berkata, "Semalam kau mencuri uang ibumu yang sedang sakit, bukan? Dan kau yang bertubuh kecil, kau kemarin tertangkap mencuri di toko buah, tapi dilepas karena kasihan." Kedua perampok itu sontak terkejut. "Bagaimana kau tahu siapa kau sebenarnya?" Abu Nawas tetap tenang dan menghisap rokoknya lagi. "Rokok ini bukan rokok biasa. Ini membuka pikiranku dan menunjukkan masa lalu kalian. Kalau aku teruskan merokok, aku bisa tahu nama asli kalian dan di mana rumah kalian. Mau kubuktikan?" Kedua perampok saling pandang ketakutan. Salah satunya langsung berlutut. "Maafkan kami tuan, kami tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan bongkar semuanya. Pergilah kalian sebelum aku menyebut nama ayah kalian di depan umum," kata Abu Nawas pelan tapi tegas. Tanpa pikir panjang, kedua perampok langsung kabur seperti dikejar macan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda di taman istana. "Bagaimana rokok dari negeri jauh itu, Abu Nawas?" tanya Baginda sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa kecil. "Rokok itu sangat bermanfaat tuanku, bukan hanya menghilangkan stres, tapi juga menyelamatkanku dari perampok." Baginda terkejut. "Masa bisa begitu?" Abu Nawas mengangguk. "Ternyata jika kita bisa tetap tenang dan berbicara dengan yakin, orang akan percaya apapun yang kita katakan. Rokok itu hanyalah alat, yang penting akal sehat dan keberanian." Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali
ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. Aku harus menjebaknya, tapi bagaimana? Gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran, para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa? Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh, jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga, tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian, tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja." Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. "Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian," katanya sambil membungkuk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. "Abu Nawas, ini sapi atau kambing?" Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. "Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung." "Jadi menurutmu ini apa?" tanya raja penasaran. "Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa." Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas, ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. "Ini apa, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang, "Itu emas murni, tuanku, sangat halus dan pasti mahal." Raja tertawa puas. "Aha, akhirnya kau mengaku salah." Namun Abu Nawas tersenyum licik. "Tuanku benar, hamba memang salah. Tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja." Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri." Sejak saat itu sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal: Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad ada 3 ibu-ibu terkenal seantero Baghdad. Namanya Ummu Raibah. Dia adalah orang yang ingin tahu urusan rumah tangga semua orang. Kemudian Siti Al-Hanifah. Dia adalah orang yang selalu memperhatikan orang-orang berbelanja apa dan dengan siapa. Fatimah Mukbitah adalah spesialis menebak-nebak aib orang lain yang hanya dari ekspresi wajah. Setiap hari mereka berkumpul dan membuka sidang gosip pagi. Dan nama yang paling sering disebut adalah Abu Nawas. Raibah berkata, "Katanya kemarin dia pulang malam. Jangan-jangan dia habis ngepet." Siti menambahkan, "Waktu ke istana bajunya sobek. Aneh ya, masa ulama sobek-sobek begitu?" Lalu Fatimah menyahut, "Aku juga dengar dia bisa bicara dengan jin."
Abu Nawas tahu betul siapa yang menyebarkan cerita aneh tentang dirinya. Tapi ia tak marah. Ia hanya mengangguk, tersenyum, dan menyusun rencana. Suatu hari, Abu Nawas datang ke pasar membawa 3 kotak kayu kecil, masing-masing dibungkus kain sutra warna-warni. Ia menghampiri ketiga ibu itu sambil berkata, "Wahai ibu-ibu mulia, aku hanya orang biasa, tapi kalian telah membuat namaku jadi topik hangat di Baghdad. Maka untuk itu, aku berikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih." Tentu saja ketiga ibu-ibu itu terkesima, tapi karena banyak orang menonton, mereka berpura-pura tersenyum lebar dan menerima hadiah itu dengan bangga. Sesampainya di rumah, mereka tak sabar membuka hadiah tersebut. Tapi begitu kotaknya dibuka, isinya bukan emas, bukan perhiasan, bukan juga pujian, hanyalah cermin. Dan di balik cermin tertuliskan selembar surat. Kau ingin tahu aib siapa yang paling sering kau bicarakan? Maka lihatlah wajah yang sedang membaca pesan ini. Tertanda Abu Nawas. Keesokan harinya, bangku panjang di sudut pasar kosong. Tak ada lagi gosip, tak ada lagi bisik-bisik. Orang-orang bertanya-tanya, kemana para ahli kabar angin itu? Ternyata mereka tak berani lagi membuka mulut, bukan karena takut pada Abu Nawas, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Ketika seseorang bertanya, kenapa ia memberi hadiah cermin, Abu Nawas menjawab, karena kadang untuk menyadarkan orang tak perlu ceramah panjang, cukup buat mereka menatap wajahnya sendiri. Gosip bukanlah soal cerita orang lain, tapi cermin dari hati yang kosong dan lidah yang tak tahu malu. Dan terkadang hadiah paling menyakitkan adalah kebenaran tentang dirinya sendiri. Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan 2 papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum, "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening, semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang,
Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini, hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong. Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu, orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Di suatu sore yang teduh, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon zaitun dekat madrasah. Tiba-tiba datang dua pemuda dari desa, Otong dan Udin, yang baru saja selesai mengaji. Lalu mereka mendekat dan memberi salam kepada Abu Nawas. "Assalamualaikum Abu Nawas." "Waalaikumsalam. Wahai anak-anak muda, duduklah, mari kita berbincang." Otong yang wajahnya terlihat sedikit gelisah langsung angkat bicara. "Abu Nawas, bolehkah saya bertanya tentang sesuatu yang penting?" Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Tentu boleh. Apa gerangan yang membuatmu risau, wahai Otong?" Otong menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Begini Abu Nawas, saya ini perokok berat. Tiap habis ngaji pasti tangan ini pingin ngebul. Nah, saya penasaran, di surga itu ada rokok enggak sih?" Abu Nawas mengelus janggutnya yang putih sambil menahan tawa yang hampir meledak. Ia berkata, "Pertanyaanmu unik sekali Otong, tapi baiklah, mari kita urai pelan-pelan." Udin, sahabat Otong yang sedari tadi menahan senyum, akhirnya menyela. "Abu Nawas, saya pernah dengar katanya di surga semua keinginan dikabulkan. Jadi ya mestinya ada dong rokok juga." Abu Nawas mengangguk. "Benar sekali. Surga itu adalah tempat segala kenikmatan, bahkan yang belum sempat kita bayangkan pun Allah bisa ciptakan di sana. Tapi mari kita pikirkan secara logika saja." Otong dan Udin serempak mengangguk. "Begini," kata Abu Nawas mulai serius. "Rokok itu terbuat dari daun tembakau, dibakar, lalu asapnya dihirup, betul?" "Betul," jawab Otong mantap. "Dan untuk membakarnya butuh apa?" "Api tentu saja," jawab Udin. "Nah," kata Abu Nawas sambil menatap mereka dengan mata berbinar, "di surga semua yang buruk tidak ada. Tidak ada sakit, tidak ada panas, tidak ada api, tidak ada juga korek gas." Otong melongo. "Loh, kalau begitu gimana cara nyalain rokoknya?" Abu Nawas mendekat dan dengan suara pelan namun penuh teka-teki berbisik, "Itulah, mungkin kalau ingin menyalakan rokok di surga harus jalan sedikit ke neraka." Otong dan Udin terdiam. Tak ada suara selain suara burung berkicau. Lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan Abu Nawas. "Hahaha, ya Abu Nawas, licik betul cara berpikirmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bukan licik, itu logika. Surga tempat kenikmatan, tapi juga tempat kesucian. Sementara rokok, meskipun nikmat, membawa asap, membawa panas, bahkan bau, mana cocok dengan aroma kasturi dan keharuman surga." Otong mulai gelisah. "Wah, kalau begitu bisa-bisa saya harus berhenti merokok mulai sekarang supaya nggak kangen di surga nanti." "Betul," sahut Abu Nawas. "Mumpung masih di dunia, biasakan diri meninggalkan yang tidak bermanfaat. Karena nanti kalau sudah di surga, engkau tidak rindu pada apa yang buruk." Udin mengangguk-ngangguk sambil menepuk pundak Otong. "Nah lo Tong, ternyata rokok bukan tiket ke surga, malah bisa bikin jalan-jalan nggak sengaja ke tempat lain." Otong tersenyum kecut. "Baiklah,
Mulai hari ini saya akan coba kurangi atau malah berhenti." Abu Nawas pun mengangkat cangkir tehnya. "Minumlah teh ini, Otong. Hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya." Hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya. Sore itu pun diakhiri dengan tawa, teh hangat dan satu tekad baru dari Otong. Semua karena jawaban jenaka, tapi penuh makna dari si cerdik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil menikmati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasaran pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. "Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya membahayakan kesehatan," katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah, "Weh, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membuatmu menenangkan pikiran dan toh banyak orang yang menikmatinya." Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa, "Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini?" "Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak." "Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu?" Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, "Baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu?" Kerumunan pun terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah. Boleh-boleh saja dilakukan." Lalu Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari?" Kembali kerumunan pun terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, "Ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Nah, jika hal-hal sederhana seperti ini tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting ada niat dan dampaknya." "Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari?" tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. "Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuatmu jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi?" Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. "Tuh lihat, Abu Nawas saja setuju denganku." Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta semua orang untuk mendengarkan. "Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan." Semua orang terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan ada jenaka, Abu Nawas menambahkan, "Dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok." Kerumunan itu pun tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Pada suatu pagi, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai oleh teriakan pedagang dan suara ayam jago yang tersesat,
Abu Nawas melenggang santai sambil menawar seikat bawang merah. "Wahai pedagang bawang," kata Abu Nawas, "bawangmu ini lebih banyak kulitnya daripada isinya. Apakah ini bawang atau kertas yang dibentuk bulat?" Tawa pun meledak dari para pembeli yang lain. Si pedagang hanya geleng-geleng kepalanya sambil tersenyum kecut. Tapi sebelum sempat Abu Nawas menawar lebih jauh, tiba-tiba langit menjadi gelap sesaat dan angin wangi semerbak menyeruak dari arah utara. Di tengah pasar muncullah sosok bercahaya dengan jubah emas berkilauan dan mahkota permata di kepala. "Aku adalah Dewa Rezeki," suaranya menggema seperti petir. Semua orang berlutut, tapi tidak Abu Nawas. Ia justru mendekat sambil berkata, "Kalau engkau benar Dewa Rezeki, bolehkah aku minta sepiring kebab dulu? Karena perutku sangat lapar pagi ini." Dewa Rezeki tersenyum lalu mengangkat tangannya. "Wahai Abu Nawas," ucap Dewa Rezeki, "jika kau mau, seluruh Baghdad bisa menjadi milikmu. Istana, dayang-dayang, taman yang tidak pernah layu, bahkan anggur yang mengalir dari mata air." Mata para penduduk melebar. Beberapa bahkan sudah berlutut di dekat kaki Abu Nawas, berharap rezeki ikut menetes. Namun Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu berkata, "Wah, banyak juga ya. Tapi bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai dewa?" "Silakan, wahai manusia bijak," jawab sang dewa. Abu Nawas duduk di atas karung beras sambil berkata, "Kalau semua orang bisa punya istana, apa gunanya jadi raja? Kalau semua punya emas, apakah tukang becak akan berhenti menarik becak? Atau justru mulai membeli becak emas? Bukankah rezeki sejati itu bukan apa yang kita genggam, tapi apa yang bisa kita syukuri?" Dewa Rezeki terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Saya pernah makan roti kering dengan segelas air, tapi karena bersama istri saya yang cerewet dan setia, rasanya seperti pesta kerajaan. Tapi saya juga pernah melihat saudagar kaya menangis karena tak bisa tidur nyenyak." "Lalu engkau ingin apa dariku?" tanya sang dewa. Abu Nawas tersenyum lebar. "Berikan aku kemampuan untuk tetap tertawa walaupun kantongku kosong, dan berikan orang-orang di sekitarku hati yang lapang meski dapurnya belum ngebul." Dewa Rezeki tertawa lebar. "Engkau memang berbeda dari manusia kebanyakan, wahai Abu Nawas. Kau tidak meminta kekayaan, tapi kau telah memilikinya. Dan tiba-tiba semuanya menghilang, koin dan permata semuanya lenyap. Tapi anehnya, para pedagang di pasar justru merasa lebih ringan hari ini. Mereka mulai memberi potongan harga tanpa diminta. Tukang roti memberi 2 roti untuk 1 koin. Bahkan si pedagang bawang tadi memberinya seikat bawang secara cuma-cuma. Mereka semua merasa cukup." Abu Nawas pulang hari itu tanpa membawa emas atau permata, tapi seluruh kota Baghdad berbicara tentang kisahnya. Anak-anak menirukan gaya bicaranya, dan orang tua mengulang ceritanya di warung kopi, dan para saudagar mulai menghitung rezeki bukan dari harta, tapi dari tawa di rumah mereka. Moral dari kisah ini, rezeki bukanlah apa yang kau timbun, tapi apa yang bisa kau bagi, bahkan jika itu hanya senyuman. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad, terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar Al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota, menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat.
Akhirnya rakyat serempak berseru, "Panggil Abu Nawas, hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai, memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Aku akan menemuinya," ucap Abu Nawas. "Dengan senjata apa Abu Nawas?" tanya raja. "Dengan ilmu tawakal," jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. "Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat?" tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri." Jufar mendengus. "Kalau begitu, mari kita bertanding." Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. "Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup," ancamnya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku terima, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratmu?" "Setiap tantangan harus dilakukan bersama agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu." Jufar setuju. Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat, "Ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu, bukan karena kehebatanku." Dengan tenang, ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja, ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya, tubuhnya tidak tenggelam. Ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. "Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain," bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, "Aku bisa mengubah batu menjadi emas." Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum. Tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, "Wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu." Ia memukul emas itu dengan batu dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas. Namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu. Ia menjerit panik. "Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku." Abu Nawas mendekat dan berkata, "Sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri." Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. "Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun." Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya
lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai. Beberapa hari kemudian, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu? Dasar orang gila!" ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. "Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka." Kerumunan langsung riuh. "Batu neraka? Benarkah itu?" Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. "Batu neraka? Kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam. "Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja." Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, "Aduh, panas, panas sekali." Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. "Apa-apaan ini Abu Nawas?" teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. "Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram?" Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya, namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. "Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka," teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. "Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan." Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. "Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku." Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan, "Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar, mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya." Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum. Mereka sadar, tak semua orang takut pada neraka, sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore, ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng, dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan.
Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan 2 papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum, "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening, semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.